Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ulil wal khatim lima sabaq nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd, mari kita hadiahkan Al-Fatihah khusus untuk musannif dan umum pada seluruh kaum muslimin ila khadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati musannif hadhil kitab hadza A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala di kesempatan yang baik di subuh. Yang subuh itu dalam Al-Quran dibahasakan dengan was-subhi idza tanaffas, subuh yang bernafas. Seolah-olah subuh itu menjadi suatu awal sebuah pergerakan atau sebuah kegiatan, karena bernafas itu umumnya disematkan pada sesuatu yang hidup bergerak, kemudian dia pergerakannya lebih bukan pada sebuah nama ya. Tapi Al-Quran menyebutkan subuh yang bernafas, menunjukkan bahwa subuh ini menjadi awal kegiatan-kegiatan. Bahkan dalam hadis disebutkan Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku fi bukuriha, pada pagi harinya. Yang menunjukkan bahwa subuh itu menjadi awal sebuah kegiatan. Bahkan kita bukan sekedar awal, ada kewajiban yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, yang arti daripada sebuah kewajiban itu adalah ketika dilaksanakan mendapatkan pahala. Maka pahala itu sudah menanti di awal daripada kegiatan kita di pagi hari. Syukur-syukur sebelum subuh sudah ada bisa bangun lagi ya, Masya Allah. Qumil laila illa qalila, itu juga ada perintah dalam Al-Quran, qum al-laila illa qalila, bangunlah di malam, nisfahu aw inqus minhu qalila, pokoknya separuh malam atau lebih sedikit daripada malam. Ini menjadi, dulu itu sholat tahajud, ini kan perintah dalam sholat tahajud itu perintah yang dulunya wajib, kemudian ada nasakh, istilahnya ada ada hukum itu, ada perubahan di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi itu ada hukum yang dia dirubah, dulunya wajib menjadi sunnah. Tapi yang wajib sekarang adalah tidak banyak, sholat 5 waktu, kemudian rukun iman, rukun Islam, itu hal yang fardu, yang wajib setiap individu kita harus melaksanakannya. Dan juga di antara awal yang diucapkan oleh orang-orang ketika bangun dari tidurnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Kalimatnya adalah ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Itu hakikat daripada kehidupan dan kematian, Allah yang mengatur. Dan kalimatnya juga unik, bukan ba'dama namatana, ya amat bukan setelah Allah menidurkan kita, tapi ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Sehingga ulama itu mengatakan, ada sebagian mengatakan tidur itu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Sehingga di akhirat tidak ada lagi tidur, baik untuk ahli surga ataupun ahli
nggak ada tidur. Karena tidur itu ya saudara kematian, nggak ada kematian, nggak ada tidur di akhirat. Apa yang sama antara tidur dan kematian? Kematian itu istilahnya ada beberapa kesamaan. Orang yang tidur itu nanti akan bangun. Nah, dia akan bangun. Begitu juga orang yang wafat itu nanti akan ada hari kebangkitan. Itu namanya persamaan antara tidur dan wafat. Kemudian satu lagi, orang yang tidur itu kelihatannya hanya terpejam oleh mata. Kalau orang yang bangun melihat orang tidur itu terpejam matanya, padahal sebagian orang tidur itu mengalami kejadian-kejadian yang mungkin dahsyat. Dan orang yang bangun nggak mengetahui dia sedang mengalami apa. Dia mungkin sedang mendapatkan kenikmatan dan merasakan waktu yang mungkin berbeda. Rasanya lama sekali gitu. Orang tidur itu kalau mimpi yang enak rasanya masya Allah. Begitu juga sebaliknya, mimpi yang buruk, masya Allah, sampai berkeringat sampai masya Allah ya. Tapi orang yang bangun tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi, apa yang dialami oleh yang tidur. Begitu juga ahli kubur yang dialami saat ini. Orang yang mungkin melihat secara zahirnya mereka wafat, kemudian mereka dikuburkan, mereka dikebumikan. Tapi apa yang dialami mereka, sebagian mungkin mendapatkan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, belum masuk surga tapi mendapatkan taman daripada taman-taman surga, hiburan daripada surga. Atau khuffarin khufratin miran, mendapatkan jurang daripada jurang-jurang neraka ya. Dalam sebagian hadis dikatakan ada siksaan yang bernama Syuja'ul Aqra dan lain sebagainya. Ya, kita yang tidak kita yang masih hidup itu ya, hanya melihat mereka mungkin hanya terbaring saja, tapi mereka mengalami hal-hal yang berbeda dan kita tidak mengetahuinya. Itulah di antara hal-hal yang sama antara orang tidur dan orang yang wafat. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang berdasarkan mazhab Syafi'i. Ini sebenarnya kitab yang ringkas. Fathul Qorib ini banyak diajarkan oleh kalangan umum, awam dan santri. Di dalamnya banyak sebuah rangkuman. Rangkuman itu kayak sumber-sumbernya itu tidak dicantumkan di sini. Sehingga kalau ingin mendapatkan sumbernya, ada kitab lebih luas lagi dibahas, seperti kita Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi itu membahas kenapa dalil ini digunakan. Dalil itu artinya Quran ataupun hadis digunakan dalam mazhab, tapi ada hadis yang lain tidak digunakan dalam mazhab. Sehingga sandaran setiap syariat itu jelas, pasti ada hadisnya, pasti ada Qurannya. Tidak langsung Quran dan hadis ya. Ya silakan kalau memang menggunakan Quran dan hadis, tapi pasti akan ada pasti akan ada pendapat-pendapat yang berbeda, kemudian dilihat dari teks dan konteks, kemudian dilihat dari berbagai macam sudut pandang, itu akan melahirkan mazhab yang sampai sekarang itu ya umumnya ada 4 mazhab. Dan ini kita akan melanjutkan dalam fikih ilmu Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Ini membahas lanjutannya setelah membahas tayamum. Kemudian kita membahas setiap sesuatu yang cair. Ma'i' itu sesuatu yang cair, kharaja minas sabilain, yang dia keluar dari 2 jalan. Sabilain 2 jalan, memperhalus bahasa ya. Jadi jalan depan dan belakang, yakni buang air kecil ataupun buang air besar, itu hukumnya najisun. Dari kata ini sebenarnya meringkas setiap ma'i. Namanya setiap ma'i berarti sesuatu yang cair. Kalau seandainya seseorang itu mengeluarkan sesuatu yang tidak cair, berarti bukan
najis. Mungkin kayak gitu. Mungkin saja semisal anak makan tidak sengaja dia tertelan koin misalnya, itu kan ngomong seperti itu. Maka yang keluarnya kan nggak mungkin dia akan berubah kan? Maka yang keluarnya pasti masih bentuk koin, dan koin itu tidak najis. Yang najis apa? Yang najis ya cairan yang keluar dengan koin itu, maka namanya bukan najis. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak najis. Begitu juga ini sabilain dalam arti dua jalan ini umum. Bukan hanya membahas tentang dua jalan yang keluar dari, yang setahu saya dari manusia saja. Sehingga dalam pandangan ini lebih luas lagi, bagaimana hukum kopi luwak, Ustaz? Kopi luwak itu kan kopi yang keluar dari luwak kan gitu kan, dan itu keluar dari jalan belakangnya. Luwak itu kan yang pandai katanya, yang bisa melihat kopi-kopi yang jenisnya bagus, kemudian dimakan, tapi ketika keluar masih bentuk kopi. Gitu. Kalau dia bukan naik, bukan benda cair, maka tetap suci, sehingga ya halal. Walaupun nanti ada yang menghubungi lain, kenapa ya? Karena sesuatu yang kotor gitu dan lain sebagainya. Tapi dari pembahasan ini dia menjadi tetap sesuatu hal yang suci, kecuali keluarnya tidak lagi berupa benda adat. Jadi mae itu benda cair. Ini menjadi garis bawah. Kalau benda cair yang keluar pasti najis. Najisnya zat, bukan najis yang bisa dibersihkan gitu artinya. Tapi kalau dia benda padat ya, maka itu menjadi suci. Hanya najis, terkena najis tadi kan, bekas-bekasnya itu kan ada najisnya. Kalau dicuci berarti menjadi bersih dan menjadi suci. Seperti itu. Illal mani, ini pengecualian. Kecuali mani. Jadi seluruhnya najis kecuali mani itu tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau terkena mani, baik sarungnya atau apapun itu tidak harus dibasuh, tidak harus dicuci. Itu mazhab Syafi'i tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrati wajibun illa baul as-sabiyya alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yadhharu bi rashil ma'i 'alaihi. Kemudian membasuh seluruh abwal wal awrat. Apa bahasa kita? Istilahnya kalau bahasa vulgarnya ya cebok gitu. Cebok itu hukumnya wajib. Enggak boleh enggak cebok. Ya, maka membasuh, membersihkan hal yang keluar tersebut dari kotoran jalan depan ataupun belakang itu wajib. Nah, yang disebutkan dalam hadis tentang dua orang yang disiksa ketika Nabi lewat itu, yaitu karena tidak hati-hati dalam bersuci, tidak hati-hati dalam ketika buang air, sehingga bisa jadi air yang kotor yang najis itu mencipat ke dia sendiri, atau dia ceboknya nggak bersih. Maka menjadi keharusan untuk memperhatikan hal ini. Illa baula sabiyya, maka membersihkan itu wajib kecuali baul. Baul itu kotoran buang air kecilnya. As-sabi, anak laki-laki yang masih kecil, alladzi lam ya'kul ta'am, yang dia belum makan kecuali ASI. Seperti anak-anak yang laki-laki ya, sobi. Ini nanti ada pembahasan beberapa beberapa khilaf apakah sobi atau sobiyah, anak laki-laki atau anak perempuan. Cuma yang di sini dalam mazhab Syafi'i, dalam qaul Ibnu Hajar itu juga, Ibnu Hajar itu seorang ulama yang pakar dalam Syafi'i. Beliau juga mentarjih bahwa yang benar adalah anak laki-laki yang masih kecil yang belum makan kecuali ASI ibunya. Maka kalau dia ngompol istilahnya,
fa innahu yadhharu bi rasyil ma'i 'alaihi, maka tidak perlu dibasuh. Misalnya kena sarung, maka tidak perlu dicuci, ya, tapi hanya rasyil ma' dicipratkan air. Ada kekhususan, ya, ada kekhususan, ya, wallahu a'lam. Mungkin ini tidak kotorannya tidak seperti orang dewasa, bisa jadi kan, atau memang tidak bau dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kalau digali menjadi pemantik dari ilmu sains gitu kan. Kenapa dibedakan gitu kan? Kalau mau digali kenapa ada hal-hal yang berbeda, itu biasanya akan ketemu gitu ya. Karena ya bagian dari mukjizat itu ya memang sering didapatkan ketika digali gitu. Baik dari kalimat-kalimat dalam Al-Quran atau dari sisi-sisi hadis-hadis. Wah. Birasyullah alaihi wa la ya'fu an syai'in minan najasati illa yasira minad dami wal qayh wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa la yu'fa an syai'in. Jadi ini pembahasan berikutnya tentang najis. Tidak dimaafkan dari najis kecuali najis yang sedikit. Jadi kalau ada najis baik di baju atau di inak di wadah, itu hukumnya ya najis kecuali sedikit. Kalau sedikit tidak menjadi najis. Minad dami wal qayh, yakni dari darah ataupun muntah, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan seekor binatang yang dia itu tidak mengalir darahnya. Semisal ya tidak mengalir darahnya, artinya semisal nyamuk gitu kan, nyamuk itu kan darahnya ya diam saja gitu kan, ataupun lalat dan lain sebagainya. Kalau dia masuk atau dia terkena seseorang, maka itu tidak menjadi tidak menjadi sesuatu hal yang besar gitu. Artinya dimaafkan, najis yang dimaafkan karena kecil atau karena sedikit. Wa ma tafi fa innahu la yunajjisuhu, karena itu tidak menjadikan najis keseluruhannya. Wal hayawanu kullu tahirun, dan hewan itu seluruhnya tahir, suci. Seluruhnya suci. Illal qalba wal khinzir, hanya dua yang tidak suci, yakni anjing, wal khinzir, dan babi. Jadi seluruhnya, harimau, serigala itu kan bentuk anjing ya itu. Itu bagian, kalau dia bagian dari anjing maka dia ya seperti anjing gitu. Tapi kalau dia bukan jenis yang sama dengan anjing, berarti dia hewan yang bukan anjing gitu. Jadi yang disebutkan dalam fikih Syafi'i yang najis itu hanya dua hewan saja. Itu berarti pembahasannya adalah najis mughalladh gitu, nanti najis yang besar. Selain itu burung, gagak atau raja wali ataupun apapun itu selain daripada keduanya adalah suci. Ilal qalba wal khinzir ma tawalladu minhuma, dan yang lahir dari keduanya. Jadi ada kawin silang misalnya, maka yang lahir ya menjadi najis. Aw min ahadihima, atau dari salah satunya. Wal maitatu kulluha najisatun illa sama wal jar. Adapun bangkai itu seluruhnya najis kecuali bangkai sama ikan, wal jarad, dan belah, jadi ikan. Nanti menarik ini, ada istilah juga tentang ikan, karena kalimatnya itu ikan. Terus jadi di laut itu kan ada yang mengatakan bukan ikan, dan sebagian bukan ikan juga. Kayak kepiting, itu ikan benar. Kepiting, terus bentuk-bentuk yang bukan ikan itu kalau kita itu jelas halal gitu. Tapi Hanafi biasanya, madzhab Hanafi itu ya ikan doang yang halal gitu kan. Selain itu kan nanti di laut tuh banyak, ada gajah laut, ada singa laut gitu kan. Itu bagian ikan bukan?
ada paus ya. Paus itu bukan ikan katanya gitu kan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya seluruhnya fil bahri itu hidup di dua alam. Iya itu. Nanti ada pembahasan dua alam amfibi ya. Jadi itu kita membahas dulu dalam mazhab Syafi'i ya. Seluruhnya halal. Bentuknya apapun itu, bahkan nanti ada yang mengatakan bahkan bentuk yang yang bermacam-macam itu kalau di laut ya halal. Airnya suci, bangkainya halal. Itu ada hadisnya. Tapi mazhab Hanafi enggak. Yang halal itu ikan saja selain ikan. Makanya teman-teman tuh ada yang cerita ketika kuliah di Pakistan sana kan banyak Hanafi. Tuh kalau nelayan dapat rajungan atau kepiting itu dibuang-buang gitu. Dibuang-buang, nggak suka mereka kan gitu. Makanya dibeli sama mahasiswa yang Indonesia itu murah sekali biasanya. Masya Allah. Karena mereka memang berkeyakinan seperti itu. Kalau amfibi yang dua alam, maka itu dilihat. Itu sebenarnya kan kalau kita lihat ikan yang namanya dua alam itu berarti memang dua alam itu nyaman, bukan sekedar hidup ya, tapi nyaman. Dalam arti di darat dia tuh ya bisa tahan, dalam arti tahan itu seperti dia di air, bukan dia di air dia bisa hidup. Kalau di darat dia hanya bisa hidup sebentar, itu bukan amfibi namanya. Kan itu kan. Yang jelas amfibi yang dua alam itu kan katak misalnya. Di darat dia nyaman, di air pun nyaman. Tapi kalau semisal lele kan tahan juga kan. Lele itu mungkin sampai 5 jam atau berapa jam itu kan masih hidup kan gitu kan. Tapi dia tetap dihukumi satu alam. Nah, ini hidup di air. Kenapa? Karena dia pasti tidak nyaman, dia akan bergerak-gerak dalam arti memberontak ingin mencari air gitu kan. Jadi hukumnya tetap dia butuh air. Seperti juga paus misalnya. Paus itu kalau tidak di air dia mati gitu kan. Sehingga dia dihukumi sebagai hidup yang satu alam. Wallah. Illa sama wal jarada wal adamiyah, dan bangkai anak Adam. Nah, ini bagian dari yang suci. Wa yughassilu al-ina'a min buludil kalbi wal khinziri sab'a marrat ihdahun nabi turab. Ini membahas pembahasan tentang hadas atau najis ya, najis mughalladhah, yakni ketika buluk itu jilatan al-qalb. Jadi ini berbeda. Bukan kalau kita namanya buluk itu kan ada cairannya. Jadi yang dibahas kita mensucikan dengan 7 kali basuhan dan 1 kali dengan tanah itu buluk. Jilatannya anjing atau babi. Artinya apa? Ketika dia atau yang memegangnya itu basah, ini harus dibasuh 7 kali. Tapi kalau sama-sama kering, maka ya nggak masalah gitu ya. Misalnya tangan kita ini nggak basah, anjingnya juga dia dalam keadaan kering, memang kering, nggak ada basahan sama sekali, ya sudah, itu bukan sesuatu yang perlu dibasuh gitu kan. Karena yang menjadi pembahasan itu bulu itu apa? Jilatan, dalam arti ada basah-basah yang nempel, baik dari sesuatu yang memegang atau yang dipegang. Ihdahunna biturab, salah satu ini Masya Allah, ini wallah alam, dari segi medisnya mungkin bisa diteliti gitu kan. Hanya ini memang dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki, Imam Malik itu setahu saya beliau tidak menajiskan anjing, hanya menajiskan babi. Kemudian wallah alam apakah mereka membahas tentang 7 kali basuhan itu atau enggak, saya kurang tahu. Hanya dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Ihdahunna biturab wa yughasilu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi, dan seluruh najis itu cukup dibasuh 1 kali. Ada kotoran misalnya dibasuh 1 kali, itu cukup. Kalau sampai 3 kali
itu lebih afdol. Ta'ti alaihi wassalatu afdol. Kalau kita membasuh 3 kali itu lebih utama. Dalam arti ya kita menyesuaikan ke airnya. Maka memang airnya dalam keadaan banyak atau dalam keadaan sedikit gitu ya. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahrat. Kemudian musannif membahas tentang cuka. Cuka ini takhallalat al-khamrah. Jadi cuka itu bisa terbuat dari khamr. Bahwa zaman sekarang ini apakah sama atau berbeda? Karena zaman dahulu itu khamr itu bisa menjadi cuka. Dan itu ada pembahasan hukum yang tersendiri gitu kan. Sehingga nanti akan dibahas orang membuat khamr itu kan berarti menyediakan alat-alat kemaksiatan gitu kan. Menjadikan orang mabuk, menjadikan orang hilang akal dan sebagainya. Itu kalau dia dari awal memang ingin membuat khamr, maka dari awal pekerjaannya sudah ada dosa. Tapi berbeda ketika seseorang itu sama, zatnya sama, tapi dia meniatkan untuk membuat cuka. Memang dibuat cuka gitu kan. Dan itu bisa menjadi cuka. Khamr itu, minuman keras itu bisa menjadi cuka binafsiha tahrat, tapi dengan syarat tidak ada campur tangan. Jadi artinya ada keadaan ketika khamr itu dibiarkan dia akan menjadi cuka. Wa in takhallalat bi tuhri bi tarhi syai'in fiha lam taqul. Kalau seseorang menjadikan cukanya itu dengan andil dia menambahkan zat yang berbeda atau zat-zat yang lain, maka tidak jadi suci. Jadi cukanya tetap najis. Jadi ya seperti itu tadi, cuka itu bisa terbuat dari khamr, sehingga kalau khamr itu dia dibiarkan terus kemudian dia menjadi cuka, jadi cuka yang asli artinya gitu, maka dia menjadi suci. Berbeda kalau kita andil, artinya kita menambahkan zat, menambahkan cairan yang lain, menambahkan formula apa, itu tidak boleh. Ini cuka yang di sini ya mungkin mungkin berbeda dengan zaman sekarang ini. Khamr yang sekarang dengan khamr yang dulu gitu kan. Karena khamr yang dulu itu kan biasanya dari dari rendaman anggur yang lama sekali gitu kan, kemudian jadi khamr memabukkan, sehingga menjadi cuka. Ini beliau kan ini ulama abad sekitar tahun 400 Hijriah. Jadi dari sekarang ya sekitar berapa tahun itu? 1000 tahun yang lalu ya. Ini ulama abad dari, jadi kitab yang sangat tua nih kan, 400 Hijriah. Ya mungkin ada perbedaan dari zaman dulu khamrnya seperti ini seperti itu, tapi atau mungkin juga sama. Itu mungkin tentang fasal yang membahas tentang beberapa hal, yakni najis yang kalau kita singkat ada najis mutawasithah, muwalaghalah, dan satu lagi mutawasithah itu tengah seperti najis umumnya, muwalaghalah itu berat. Yang satu apa? Kalau lupa saya najis di sini ada biasanya. Najis yang ringan, bahasanya itu apa namanya? Mukhaffafah, betul. Najis mukhaffafah. Ya ini hanya satu saja tadi kan. Najis mukhaffafah itu najis seorang bayi laki-laki yang belum makan apapun selain nasi. Baik, Bapak-bapak, ini yang mungkin saya bisa sampaikan. Insyaallah sedikit, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan sebelum kita tutup ya jam 5 ya. Ada, Pak? Kalau kotoran cicak itu mutawasit berarti. Iya, yang umum itu mutawasit semua. Kotoran cicak atau kotoran yang lain selain dari baul sobi itu kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun, dan khinzir dan itu najis.
Seperti itu ya. Harus dibersihin ya Pak. Ya? Harus dibersihin dulu. Dibersihin dulu. Yang menjadi pembahasan makfuan kan ada satu lagi, najis yu'fa anhu gitu. Ada banyak yu'fa anhu. Najis yang dimaafkan itu ada. Najis yang sedikit atau najis tadi dibahas seekor hewan, itu hewan kan semuanya tadi pembahasan terakhir seluruh hewan itu najis. Jadi termasuk hewan di sini apa? Serangga. Serangga bagian dari hewan. Tapi ketika dia itu la sa'ilata lahu, tidak mengalir darahnya seperti nyamuk, itu menjadi sesuatu yang dimaafkan. Kalimat seperti itu. Jadi ada 4 sebenarnya. Ada najis yang dimaafkan. Nanti kalau ada di sakunya mungkin ada seekor nyamuk atau apapun itu yang dia kecil ya tidak jadi najis. Tapi selain itu ya najis. Kalau cicak itu, kotoran cicak itu kan termasuk besar ya. Besar, kecuali yang sedikit. Batasnya sedikit itu gimana? Kalau di sini sih sebenarnya sedikit tuh secara hukum saja, hukumnya ya sedikit memang sedikit dalam arti ya nggak bisa nggak bisa dipegang atau dilihat itulah ya. Hukumnya nah, secara hukum saja, secara tidak kasat mata lah bahasa kita itu tidak kasat mata sedikit. Baik itu ya. Ada lagi? Cukup insyaallah. Demikian semoga bermanfaat. Ada khilaf dan kurangnya dari kekurangan saya, yang benar dari anugerah kepada Allah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Insyaallah kita lanjut di pembahasan yang akan datang.